Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Perkenalkan, saya Diki Fahmiatul Ilmi, mahasiswa jurusan Manajemen Dakwah semester 5 kelas A Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Saya selaku perwakilan dari kelompok 1 mata kuliah teori perilaku organisasi dengan bimbingan dosen Bapak Ridwan Rustandi Eskom IMSOS. Kali ini saya akan membahas tentang pengaruh organisasi mahasiswa kedaerahan sebagai pembentukan karakter anggota cinta daerah. Karakter adalah nilai-nilai yang khas, baik watak, akhlak, ataupun kepribadian seseorang yang dimiliki melalui internalisasi berbagai kebijakan yang diyakini dan dipergunakan sebagai suatu cara pandang, berpikir, bersikap, berucap, bertindak, dan bertingkah laku dalam kehidupan sehari-hari. Karakter pada umumnya dikaitkan sebagai watak, akhlak, dan kepribadian yang dimiliki oleh suatu individu sebagai bentuk jati diri dan karakteristik dari kepribadiannya yang membedakan antara seseorang dengan yang lain. Karakter ini tidak terbentuk begitu saja. Ia terbentuk melalui beberapa faktor yang mempengaruhi, di antaranya faktor biologis dan faktor lingkungan, termasuk di dalamnya faktor yang dibawa oleh adat istiadat, peraturan yang berlaku, dan bahasa yang dipergunakan. Oleh karena itu, faktor yang pertama yang membentuk suatu karakter adalah dari lingkungan terdekat, mulai dari keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, dan lingkungan sekitar di mana ia tumbuh. Oleh karenanya, perguruan tinggi sudah semestinya dituntut untuk menanamkan sifat-sifat atau nilai-nilai karakter melalui visi dan misi yang telah dicanangkan. Penanaman nilai-nilai karakter ini dapat meliputi komponen pengetahuan, kesadaran, kemauan, dan tindakan untuk melakukan sesuatu yang baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terhadap diri sendiri, terhadap sesama, lingkungan, bahkan terhadap bangsa agar menjadi manusia yang seutuhnya atau insan kamil. Di samping itu, organisasi, terkhusus organisasi kemahasiswaan daerah, memiliki peranan yang sangat penting terhadap pembentukan karakter mahasiswa, terkhusus terhadap anggotanya sendiri, yaitu melalui aktivitas ormawa yang diimplementasikan dalam pelaksanaan program kerja. Yang dalam kegiatan inilah terjadi proses transfer kepemimpinan, komunikasi yang baik, kejujuran, kemandirian, tanggung jawab, kreatif, dan kerjasama sebagai suatu modal yang besar untuk memasuki dunia kerja, terkhusus untuk mengabdi kepada masyarakat. Ada dua hal penting dalam organisasi, baik itu organisasi mahasiswa kedaerahan ataupun organisasi yang lainnya, sebagai penunjang pembentukan karakter terhadap anggotanya. Yang pertama, lingkungan organisasi, yang kedua, budaya organisasi. Lingkungan organisasi adalah segala sesuatu yang berada di lingkungan organisasi yang dapat mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap individu atau kelompok orang yang dapat mempengaruhi aktivitasnya. Lingkungan organisasi ini ada dua faktor. Yang pertama faktor eksternal, yang kedua faktor internal. Faktor eksternal diantaranya adalah perubahan sosial, struktur kemasyarakatan, budaya, teknologi, politik, ekonomi, dan lain sebagainya. Sedangkan faktor internal adalah kondisi sumber daya manusia,
sistem komunikasi, sistem kerja, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu budaya organisasi. Budaya organisasi ini adalah seperangkat nilai atau aturan yang telah disepakati bersama. Yang dengan aturan itu juga membantu kepada anggota organisasi sehingga memahami tindakan-tindakan yang dianggap mana yang dapat diterima dan mana yang tidak dapat diterima. Menurut Sulaksono, ada 7 karakteristik budaya organisasi. Di antaranya yang pertama yaitu inovasi dan keberanian mengambil resiko. Yang kedua, perhatian pada hal-hal yang rinci. Ketiga, orientasi hasil. Keempat, orientasi orang. Kelima, orientasi tim. 6, keagresifan. Dan yang terakhir yaitu stabilitas, yakni sejauh mana kegiatan-kegiatan organisasi menekankan diperhatikannya status dalam perbandingannya dengan pertumbuhan. Berdasarkan pemaparan tersebut, kami melakukan studi kasus terhadap salah satu organisasi mahasiswa kedaerahan yang ada di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung, yakni organisasi Perhimpunan Mahasiswa Purwakarta atau Permata, yang mana data ini diambil melalui wawancara dengan Ketua Umum periode 2019-2020, yakni Saudara Muhammad Fahri Syamsi, yang bertujuan untuk menggali informasi sedalam mungkin terhadap atas organisasi ini. Dari sana kami dapat informasi bahwa lingkungan dan budaya organisasi yang ada di Permata atau Perhimpunan Mahasiswa Purwakarta ini di antara lain yaitu untuk 1. Mempertahankan identitas budaya anggotanya sebagai suatu mahasiswa yang berasal dari daerah yang sama. Yang kedua, sebagai upaya memberikan dukungan baik material ataupun non material jika anggotanya ada yang kesusahan. Yang ketiga, memberikan fasilitas ilmu non akademik yang bersumber dari organisasi, meliputi kepemimpinan dan yang lain sebagainya. Yang selanjutnya, sebagai pengabdian anggota kepada daerahnya. Selanjutnya, menjunjung tinggi nilai yang ada di organisasi. Selanjutnya, memberikan kesan kenyamanan agar anggotanya betah dalam menempuh pendidikan, khususnya pendidikan di perguruan tinggi ini. Dan yang terakhir, mengingatkan kepada anggotanya agar bisa beradaptasi kepada nilai sosial budaya yang terdapat di perguruan tinggi, khususnya di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Walaupun Ormada ini adalah dalam skala kedaerahan, tetapi Permata UIN Bandung dalam melakukan kegiatan-kegiatannya selalu melibatkan pihak-pihak lain. Hal ini diupayakan untuk menimbulkan karakter-karakter yang setidaknya membangun kecintaan dan kepedulian terhadap organisasi dan daerahnya, di antara lain 1. Terbuka. 2. Anggota Permata memiliki rasa kepedulian yang tinggi terhadap sesama, terkhusus untuk daerahnya. Yang ketiga, sadar hukum, yakni melek terhadap kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Yang keempat, tanggung jawab sebagai bentuk karakter untuk membuat seseorang tanggung jawab, disiplin, dan selalu melakukan sesuatu sebaik mungkin. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.